Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita masuk di uji kompetensi kedua dari mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia. Pada uji kompetensi kedua ini, kali ini nanti kita akan memberikan pendalaman ya. Saya akan memberikan pendalaman terkait dengan ujian akhir di mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia ini. Selanjutnya nanti soal-soal akan saya sampaikan dan akan saya bantu untuk menjelaskan bagaimana pemahaman di setiap soal yang ada. Kemudian Anda nanti akan menjawabnya ya. Menjawabnya dengan mengunggah di video di channel Anda sendiri-sendiri ya. Pada video di channelnya Anda sendiri-sendiri. Ketika Anda mengunggah di sana tentunya ada batas waktu yang perlu Anda perhatikan ya, karena di sini tentunya soalnya di sana menyesuaikan bobotnya dengan waktu ketika Anda mengerjakan. Ini perlu dipahami. Saya melihat di sana karena nanti jawaban-jawaban dikirimkan di link yang tentunya ada di grup, tentunya kita bisa mengecek batas akhir waktu ya. Ini perlu diperhatikan untuk cara menjawabnya. Soal-soal yang ada nanti semuanya dijawab di satu video yang Anda unggah. Kreativitas video yang Anda unggah dan kejelasannya baik gambar maupun suara itu mempengaruhi dari bagaimana di sana tampilannya mahasiswa menampilkan karya yang terbaik ketika menjawab pertanyaan. Tentunya di mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia ini Anda sudah melalui dari berbagai macam pertemuan dengan saya dan modul, media dan alat peraga di sana masih ada di saya ya, karena Anda sudah melaporkan. Saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi yang sangat tinggi untuk mahasiswa semester 3 ya, kelas C dan kelas D yang semuanya medianya dikumpulkan secara lengkap. Nanti berdasarkan pengecekan dari mahasiswa yang di sana mengecek satu persatu nanti akan melaporkan kekurangannya maupun kelebihannya ya, pasti ada kelebihannya. Oke, kita masuk langsung di materi UAS di sini. Saya akan menjelaskan satu persatu ya dari soal yang ada. Soal nomor 1 ini jelaskan. Nah, ini jelaskan teknik mendongeng bagi siswa sekolah dasar khususnya kelas rendah ya. Kita banyak sekali membahas mengenai dongeng dan beberapa tokoh atau ahli mendongeng sudah ditampilkan mulai dari Mbak Uzli yang tampil di sana, kemudian Anda juga sudah tampil sendiri di dalam video-videonya Anda ketika mempraktekkan mendongeng. Yang saya tanyakan di sini soal nomor 1. Jelaskan teknik mendongeng bagi siswa sekolah dasar. Tekniknya ya, perlu Anda perhatikan jika Anda di sini akan menjabarkan teknik mendongeng, tentunya di sana ada teori yang melandasi ya. Teori yang Anda gunakan nantinya ketika menjelaskan di soal nomor 1, kita semuanya berpaku ya pada penemuan yang terbaru, pada penelitian yang terbaru. Di sana ada di mana? Di artikel jurnal baik nasional maupun internasional ya. Kedua-duanya bisa Anda tampilkan di sini berdasarkan artikel, tulisannya siapa, dengan judulnya apa. Di sana menjelaskan mengenai teknik mendongeng. Kemudian ketika sudah Anda temukan teorinya, terapkan ya bagaimana penerapannya di sekolah dasar khususnya di kelas rendah. Pak, saya di sini menemukan di kelas tinggi. Oke, di sana bagaimana Anda teknik mendongeng itu diterapkan di kelas rendah. Biasanya di sini digunakan modifikasi dari mahasiswa yang di sini akan menjelaskan teknik mendongeng yang tepat bagi siswa sekolah dasar khususnya kelas rendah seperti apa. Silakan Anda jabarkan dari temuannya Anda di artikel jurnal baik nasional dan internasional. Nah, bagaimana caranya? Silahkan, tadi sudah saya sampaikan dan silahkan dikerjakan soal nomor 1. Soal nomor 2, bagaimana langkah menerapkan keterampilan produktif ya, produktif dan
keterampilan reseptif pada siswa kelas rendah. Oke. Di sini pertanyaannya, bagaimana langkah menerapkan keterampilan produktif dan keterampilan reseptif pada siswa kelas rendah? Anda di sana sudah memahami ya perbedaan antara produktif dan reseptif. Kalau produktif di sana berarti mengacunya pada berbicara dan menulis. Ketika masuknya ke reseptif di sana adalah menyimak dan membaca. Bagaimana penerapannya ya antara produktif dan reseptif pada siswa kelas rendah? Di sana Anda mencontohkan langsung di dalam KIKD-nya ya. Anda lihat K13 di sana posisinya Anda sudah memahami ada buku guru dan buku siswa. Kemudian ada KI dan KD. Bagaimana di sana menerapkannya? Bagaimana langkah penerapan keterampilan tersebut? Produktif contohnya satu persatu apa? Kemudian reseptif satu persatu contohnya apa? Di sana juga Anda bisa melihat contohnya. Anda harus membaca dari artikel jurnal nasional dan jurnal internasional. Bagaimana di sana proses pembelajarannya? Ini sebagai bahan referensinya Anda. Ini karena kita di sini berbasisnya pustaka. Oke. Dan Anda tentunya harus mencantumkan penerapannya prosesnya seperti apa. Jika ada modifikasi sama di soal nomor 1. Di sana ada teori yang sudah ditemukan, ada artikel yang sudah ditemukan. Di sini Anda perlu mengadaptasi sesuai dengan kebutuhannya Anda. Perkirakan, sesuaikan karakteristik siswa yang menjadi tujuannya Anda di sana seperti apa. Nah, inilah modifikasi ini diperbolehkan ketika nanti di sana Anda akan mengajarkan kepada siswa A dan siswa B. Contohnya untuk tahapan-tahapan di keterampilan produktif serta keterampilan reseptif. Nah, ini sebagai sumber referensinya ada di mana tadi? Ada di artikel jurnal nasional dan jurnal internasional. Ini untuk langkah menerapkan keterampilan produktif dan keterampilan reseptif pada siswa kelas rendah. Selanjutnya di sini soal nomor 3, bagaimana langkah Anda mengajarkan kepada siswa wacana ya, deskriptif, kemudian persuatif, kemudian naratif dan argumentatif. Nah, ini pada siswa kelas tinggi. Anda harus memahami dulu di sini apa itu wacana, itu ya. Kemudian Anda harus memahami juga apa itu deskriptif, persuatif, naratif dan argumentatif. Langkah-langkah ini tentunya bisa masuk ke dalam semua mata pelajaran. Namun caranya bagaimana? Langkahnya Anda menunjukkan bahwa itu deskriptif, bahwa itu persuatif, bahwa itu naratif, bahwa itu argumentatif, dan siswa dapat mempelajari dengan lebih mudah. Oke, itu tugas Anda itu. Caranya bagaimana untuk mendapatkan referensi? Semuanya sama di sini, menggunakan artikel jurnal, baik itu nasional dan internasional sebagai bahan referensinya Anda. Oke, silakan Anda kerjakan. Soal nomor 4, kesantunan berbahasa merupakan cerminan dalam bertutur. Ya. Baik itu secara lisan maupun tulisan ya. Ini bertutur dan tulisan juga. Jelaskan apa saja yang harus dipahami untuk menjaga kesantunan berbahasa dalam pembelajaran. Oke? Ini yang perlu Anda pahami. Kesantunan berbahasa merupakan cerminan dalam bertutur ya. Baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Ya. Jadi secara lisan dan secara tulis kesantunan berbahasa di sini perannya sangat penting. Bagaimana di sana kita menjaga kesantunan berbahasa. Jelaskan apa saja yang harus dipahami untuk menjaga kesantunan berbahasa dalam pembelajaran. Oke. Kembali lagi di sini, kesantunan berbahasa tentunya sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti untuk melakukan penelitian. Tentunya di sekolah dasar juga di sana muncul bagaimana di sana menganalisis kesantunan berbahasa. Sekarang pertanyaan di soal nomor 4 di sini,
Kesantunan berbahasa merupakan cerminan. Jadi kita melihat bahwa kesantunan berbahasa di sini menjadi tolak ukurnya. Biasanya di sekolah dasar di sana dicek kesantunan berbahasanya pada tulisannya siswa. Ya, baik itu di pekerjaannya siswa maupun di halaman-halaman akhir ya. Di halaman akhirnya siswa di sana ada coretan-coretan mengenai kesantunan berbahasa. Nah, ini ungkapan-ungkapan itu tentunya kadang muncul sebagai ungkapan ya, ungkapan bagaimana perasaannya siswa. Oke. Di sini karena datanya tidak ada temukan secara langsung, berarti cara menganalisisnya bagaimana? Melihat dari penelitian yang sudah ada, yakni dari artikel jurnal nasional dan internasional di sana. Jelaskan apa saja yang harus dipahami ya untuk menjaga kesantunan berbahasa dalam pembelajaran. Silakan nanti Anda menggunakan teorinya siapa, kemudian artikelnya siapa, setelah itu diterapkan. Di sini prosesnya seperti apa menurut Anda. Jadi harus ada pedomannya. Soal nomor 5 ya. Oke, kita lanjutkan di sini soal nomor 5. Bahasa figuratif ya. Pada siswa sekolah dasar muncul karena dua hal, yakni pembelajaran melalui kontekstual dan tekstual. Jelaskan perbedaan pembelajaran kontekstual dan tekstual. Oke. Bahasa figuratif di sana pernah kita singgung di beberapa video yang saya unggah. Silakan nanti dicek lagi di materi keterampilan berbahasa Indonesia di sana mengenai penjelasan bahasa figuratif. Bahasa figuratif pada siswa sekolah dasar muncul karena dua hal, yakni pembelajaran melalui kontekstual dan tekstual ya. Di sana Anda harus memahami kontekstual berarti di sana di luar teks ya, di luar teks yang mempengaruhi, dan tekstual di sana terpaku pada teks ya, di bacaan-bacaan. Jelaskan perbedaan pembelajaran kontekstual dan tekstual yang di sana memunculkan ya, memunculkan bahasa figuratif. Berikan contohnya ya, jangan lupa ada contohnya di sana. Oke. Soal nomor 6. Sebutkan dan jelaskan pemanfaatan media tradisional dan media berbasis teknologi dalam keterampilan menyimak bagi siswa kelas tinggi. Oke, ini sangat spesifik sekali ya. Pertanyaan nomor 6. Sebutkan dan jelaskan pemanfaatan media tradisional ya. Sebutkan media tradisionalnya, salah satunya yang pernah Anda buat di sana. Kemudian media berbasis teknologi, Anda di sana bisa mengacu ke visual atau audio visual seperti apa ya. Contohnya seperti apa? Yang ditujukan pada keterampilan menyimak ya, khusus di keterampilan menyimak bagi siswa kelas tinggi. Silakan Anda contohkan di sini bentuknya seperti apa. Soal nomor 7, jelaskan cara atau teknik ya. Di sini langsung saja teknik ya. Teknik membacakan puisi untuk membedakan tekanan, intonasi, lafal, jeda yang sesuai dengan suasana serta pesan yang ada dalam puisi. Oke, di sini saya bantu bahwa di sini Anda akan menjelaskan teknik membacakan puisi untuk siswa kelas rendah dan siswa kelas tinggi ya. Contohnya seperti apa? 2. Bagaimana di sana Anda mengajarkan? Pak, ini adanya di kelas tinggi. Oke, kita salah satu saja ya. Di sini langsung masuk ke salah satu. Jika di sana ada masuk di kelas rendah, berarti Anda mengajarkan di kelas rendah. Salah satu saja, bisa kelas rendah maupun kelas tinggi ya. Jelaskan teknik membacakan puisinya ya. Di sana Anda mencontohkan tekanan itu bagaimana membedakan antara
bahasa atau kata yang satu dengan kata yang lain. Intonasinya juga sama. Bagaimana membedakan kata yang satu dengan kata yang lain? Lafal, jeda juga ditunjukkan seperti apa di sana, terutama untuk menggambarkan mengenai suasana dan pesan yang ada di dalam puisi. Prosesnya seperti apa? Pak, ini referensinya dari mana? Sama, jika di sana Anda referensinya masih kurang, bisa membaca dari artikel jurnal baik nasional dan internasional sebagai bahan referensinya. Kemudian soal nomor 8, jelaskan. Oke, saya tambahkan saja di sini. Soal nomor 8, jelaskan langkah penggunaan model bermain peran dalam meningkatkan keterampilan berbicara, materi bermain drama sederhana pada siswa sekolah dasar. Oke. Jelaskan berdasarkan langkah-langkah model bermain peran dan aplikasinya. Oke ya, di sini Anda diminta untuk menjelaskan langkah penggunaan model bermain peran ya. Anda tentunya sudah mengetahui di sana model bermain peran seperti apa. Dalam meningkatkan keterampilan berbicara ya, berarti model tersebut digunakan untuk keterampilan berbicara, khususnya materi bermain drama sederhana pada siswa sekolah dasar. Prosesnya seperti apa? Anda harus memahami KIKD-nya, posisinya ada di kelas berapa ya. Kemudian di sana Anda menggunakan modelnya. Bagaimana langkah-langkah atau sintak di dalam langkah model pembelajaran bermain peran ini digunakan oleh Anda pada materi bermain drama sederhana. Nah, ini tentunya Anda sudah memahami ya, tinggal Anda menjelaskan. Terakhir di sini, jelaskan kesulitan atau kendala yang dialami guru dalam melakukan pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia di sekolah dasar dari temuan artikel jurnal nasional dan jurnal internasional. Oke, ya. Di sana Anda perlu membaca dari jurnal nasional dan jurnal internasional tentang kesulitan atau kendala yang dialami guru ketika melakukan proses pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia. Setelah Anda menemukan, silakan diulas, silakan dianalisis. Di sana kesulitannya ada di mana. Silakan dijawab, dan tentunya harapan saya nanti mahasiswa bisa mengerjakan secara tepat waktu, tidak ada kesulitannya. Bisa Anda jawab nanti. Satu kali mengunggah adalah satu video lengkap di soal nomor 1 sampai soal nomor 9. Itu dari saya. Sampai berjumpa lagi di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya.